Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bertemu lagi dengan para pemirsa dimanapun berada. Kami dari The Save Ministry dengan sukacita memberikan pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat. Ada topik yang cukup menarik pada kali ini, yaitu Yakub, sang penipu. Baiklah, kita akan mulai diskusi ini dengan doa. Kita minta Pak Fajar untuk memimpin dalam doa. Baik, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan mengenai pelajaran Sekolah Sahabat. Kiranya Roh Kudus-Mu terang dari surga mendiami hati serta pikiran kami, supaya kami dapat boleh menyampaikan pelajaran ini kepada pemirsa di manapun mereka berada, dan biarlah mereka dapat boleh dikuatkan melalui pelajaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, kita akan mulai diskusi ini. Kita minta Pak Elvin Tobing untuk menguraikan kira-kira apa yang akan kita bahas kali ini mengenai Yakub sang penipu. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis dan pemirsa The Save Ministry. Kita bertemu kembali. Luar biasa pelajaran kita satu minggu ini. Kita akan membahas masalah aksi tipu menipu. Ya, Pak Darwis ini jadi kisah-kisah tipuan yang kita pelajari dalam satu minggu ini. Ya, baik. Jadi saya bacakan dulu di ayat hafalan. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapa tidak mempunyai berkat lain bagiku? Kejadian 27 ayat 36. Jadi kisah keluarga Ishak, ya. Keluarga Ishak ini berlanjut terus turun-temurun, dan ceritanya, ya, ceritanya ini dimulai dari sesuatu yang tidak baik, ya, yang tidak baik. Ada aksi tipu menipu nanti di dalamnya. Kemudian lagi nanti ada peristiwa bagaimana Yakub ya merebut hak kesulungan dari abangnya Esau. Nanti Pak Darwis dan pemirsa The Save Ministry kita akan lihat apa pentingnya hak kesulungan itu, kok sampai Yakub penting sekali mencuri itu gitu. Lalu bahkan dia juga meneruskan tindakan penipuannya itu dengan apa? Membohongi, ya, kerjasama nanti dengan ibunya Ribka, dia membohongi ayahnya, ya, membohongi ayahnya untuk mendapatkan berkat. Lalu juga nanti terjadi kisah penipuan bagaimana Yakub tertipu oleh pamannya Laban, yang jadi nanti pamannya ini adalah menjadi calon mertuanya, ya. Lalu tetapi tidak semua dalam satu minggu ini tidak semua kisahnya membahas masalah tipu menipu Pak Darwis dan pemirsa The Save Ministry. Ada juga nanti di bagian akhir Tuhan tetap memberkati Yakub karena Tuhan sudah berjanji kepada Abraham, melalui keturunan Abraham lah akan banyak keturunannya bagaikan jumlah bintang di langit atau pasir di laut. Dan walaupun nanti ada tindakan-tindakan dari Yakub yang tidak tepat, ya, maksudnya dia baik tapi tindakannya Pak Darwis tidak tepat, ya. Dia ingin sekali mendapatkan hak kesulungan, mendapatkan berkat, tapi caranya tidak dengan cara yang baik. Tetapi Tuhan tetap menepati janjinya walaupun Yakub harus menerima upah dari cara dia yang tidak baik itu. Itulah sekilas nanti Pak Darwis pelajaran kita dalam satu minggu ini. Nanti para panelis akan menjelaskan lebih detail lagi kepada kita. Baik Pak Tobing, mungkin kita lanjut dengan pelajaran berikutnya, yaitu mengenai kakak adik ini, Yakub dan Esau. Mungkin dilihat secara detail apa yang terjadi. Silakan Pak Tobing. Baik, kalau kita mau memahami secara detail kisah Yakub dan Esau yang dimaksud di pelajaran ini, kita bisa nanti di rumah masing-masing kita lebih detail melihat di dalam Kejadian 25 dimulai dari ayat 19 sampai 34. Jadi Pak Darwis lucunya begini, ya, ini jarang terjadi. Di dalam kandungan ibunya Ribka, ya, rupanya memang Tuhan sudah memberikan tanda bahwa ini ada anak kembar di dalamnya, ya. Nah, lucunya di dalam kandungan pun
ya bahasa kita orang awam kayak sudah terjadi gontok-gontokan di antara dua anak yang di dalam rahim ini Pak Darwis ya. Jadi ibunya Ribka merasakan sekali itu ya, merasakan sekali sepertinya ada yang tidak akur di dalam perut ini. Ini jarang-jarang terjadi ini ya Pak Darwis dan Pak Musa. Ya, jadi bahkan di Tuhan mengatakan ya di dalam Kejadian 25 ayat 23. Saya bacakan pelan-pelan firman Tuhan kepadanya. 2 bangsa ada dalam kandunganmu dan 2 suku bangsa akan berpencar dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi sudah dinubuatkan Pak Darwis sejak di dalam kandungan itu. Tetapi sayangnya Ribka yang menerima firman ini melakukan skenario yang lain ya, melakukan skenario yang lain bekerja sama dengan anaknya. Nah, kita akan lihat ya, ada perbedaan 2 karakter memang di antara Yakub dan Esau ini ya. Yakub Esau digambarkan sebagai apa? Pria yang tangguh Pak Darwis ya, tipikal pemburu lah. Tipikal pemburu ya, suka tinggal di ladang. Sementara Yakub orangnya tenang. Ya, tenang. Bahkan kata tenang di sini Pak Darwis dan pemirsa dianalogikan dengan saleh ya, saleh dan tidak bercela. Tapi saya tadi bertanya-tanya, wah ini orangnya tenang tapi ternyata nanti menipu ini. Ini ya, tenang-tenang tapi ternyata menipu gitu ya. Lalu terjadilah kisah ini selanjutnya setelah mereka dilahirkan lalu besar, lalu apa? Sepertinya ada apa ya? Kayak ada pilih kasih sepertinya ya. Dalam bahasa kita sekarang mungkin pilih kasih Pak Darwis antara orang tua. Jadi sepertinya Ishak itu lebih condong kepada Esau ya, lebih condong kepada Esau. Wah, karena ini anaknya anak sulung lalu merah berbulu lagi beda ya, sejak lahir juga berbulu. Berbulunya itu juga agak terbalik dia. Arahnya Pak Darwis enggak seperti manusia kita pada umumnya. Lalu Ribka lebih senang kepada Yakub ya, karena dia lebih tenang, lebih suka tinggal di rumah gitu ya. Nah, mengetahui hal seperti ini si Ribka ingin supaya berkat kesulungan itu juga jatuh kepada Yakub. Lalu akhirnya diaturlah satu peristiwa ya, ketika Ishak tua, tapi sebelum ke situ berawal dari kelalaian Esau juga Pak Darwis ya. Esau agak anggap enteng dengan hak kesulungan sampai akhirnya ditukar dengan ya makanan kacang merah gitu ya. Lalu dengan tipu daya juga akhirnya Yakub mendapatkan berkat dari ayahnya, padahal seharusnya bukan untuk dia. Tetapi Pak Darwis, ya satu hal yang perlu kita sampaikan kepada para pemirsa, apa sih pentingnya hak kesulungan itu Pak Darwis dan pemirsa? Kenapa Yakub sampai ingin sekali mendapatkan itu? Ternyata hak kesulungan itu bukan masalah urutan biologis saja ternyata Pak Darwis dampaknya. Tapi ternyata ada dampak rohani, karena hak-hak sebagai imam itu diberikan kepada yang sulung. Esau kurang peduli dengan hal itu, dianggap enteng. Sementara Yakub merasa itu penting sekali. Jadi ini pelajaran bagi kita pemirsa dimanapun kita berada, bahwa hal-hal rohani itu jangan dianggap remeh. Ya, jangan dianggap remeh. Tetapi pelajaran dari Yakub juga, hal yang baik dari Yakub, dia menganggap penting sekali hal rohani, tetapi ya hal yang tidak baik yang jangan kita teladani, dia mendapatkan itu dengan usahanya sendiri sampai menipu orang tuanya, menipu abangnya. Itulah kira-kira pelajaran mengenai Yakub dan Esau di hari Minggu ini. Baik Pak Tobing, ini pemikiran untuk aplikasi kehidupan. Apakah yang dapat kita lakukan ya agar janganlah hal tipu muslihat segala macam ini yang sering terjadi juga pada saat ini ya, untuk menguntungkan pribadi kita tidak lakukan. Silakan Pak. Baik Pak Darwis, memang kalau orientasi kita atau fokus kita kepada keuntungan pribadi,
kecenderungannya kita akan melakukan segala macam cara, Pak Darwis dan pemirsa. Ya, oleh karena itu, para pemirsa The Safe Ministry, mari kita kurangi fokus kepada selalu mencari keuntungan pribadi. Ya, di dalam firman Tuhan, di Alkitab, Rasul Paulus berulang-ulang mengatakan kepada jemaat-jemaat yang dia kunjungin, ya, yang dia suratin, dia katakan, lebih baik kita mendahulukan kepentingan orang lain. Kalaupun ada hal yang menurut kita perlu menjadi berkat khusus bagi kita, biarkan Tuhan yang mengatur skenarionya. Itu Pak Darwis, ya, biarkan Tuhan, jangan kita yang mengatur skenarionya. Saya pikir itu ya yang pelajaran yang penting kita ambil dari kisah Esau dan Yakub, ya. Yakub melihat penting hal berkat rohani, tapi dia kurang mengikuti skenario Tuhan, sementara Esau yang secara garis keturunan sudah mendapatkan hak, dia kurang peduli dengan hak kesulungan itu. Itu Pak Darwis. Baik Pak Tobing, saya mau beralih ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, Ya, tangga Yakub. Nah, ini mengenai tangga Yakub, Pak. Saya kira sangat terkenal ini. Silakan, Pak. Iya. Pemirsa The Safe Ministry, tentunya setelah kita mendengarkan cerita dari panelis Saudara Elvin, jadi hak kesulungan itu sudah berpindah kepada Yakub. Ibu daripada Yakub dan Esau, yaitu Ribka, dia merasa khawatir terjadi konflik di antara dua anaknya ini, ya, kemungkinan bisa saling bunuh-membunuh, ya. Jadi langkah yang harus diambil oleh seorang ibu yang sangat mencintai anaknya, dia menyuruh Yakub itu pergi ke pamannya, yaitu di pamannya Laban, pamannya yang bernama Laban ini, dan hal ini juga diketahui oleh Ishak. Jadi Ishak juga mendukung supaya Yakub untuk pergi ke sana. Dan singkat cerita, Yakub harus berpisah dengan keluarganya dan dia pergi ke Haran. Yang menarik adalah pada waktu malam dia tertidur, di situ ada satu mimpi yang dirasakan oleh Yakub. Ada satu tangga yang puncaknya itu sampai ke surga. Ini yang paling menarik. Ini mirip sekali dengan Menara Babel. Kalau Menara Babel, mereka manusia-manusia ini dia mendirikan menara dan puncaknya itu sampai ke surga, ya, yang mereka harapkan. Ini merupakan satu wujud usaha daripada manusia. Tetapi di dalam mimpinya Yakub ini, tangga yang menuju surga itu datangnya daripada Tuhan. Dan Tuhan hadir di dalam mimpinya, ada satu malaikat-malaikat yang begitu banyak turun naik. Dan Yakub terkesan, pada waktu dia bangun dia terkesan. Wah, ini luar biasa sekali ini. Ini rumah Tuhan, dan tidak heran batu yang dipakai untuk tempat di mana dia tidur kemudian dituangkan minyak. Dia sebut di situ adalah Betel atau rumah Tuhan, dan dia mengetahui bahwa Tuhan masih tetap menyertai dia. Apa sih pelajaran yang menarik yang bisa kita ambil di sini? Saya memahami Yakub merasa bersalah sekali, dan dia harus menanggung akibatnya. Dia berpisah dengan keluarganya dan dia harus melarikan diri supaya jiwanya itu yang terancam akan dibunuh oleh Esau itu dapat selamat dengan pergi ke rumah daripada Laban. Dan yang menarik adalah Tuhan masih tetap memberikan perlindungan meskipun dia melakukan satu kesalahan, tapi Tuhan selalu tetap dekat dengan umatnya. Dan ada satu sumpah yang disampaikan oleh Yakub dengan adanya mimpi ini. Kita akan baca sama-sama di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-20 dan 21-22. Kejadian 28 ayat 20. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Ini sumpah daripada Yakub, ya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dari segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Dari sinilah mula-mula mengenai konsep persepuluhan itu umat-umat Tuhan itu melakukan, oleh karena terinspirasi dengan mimpi daripada Yakub dan sumpah dia untuk
memberikan dan mengembalikan 1/10 dari apa yang dia terima, berkat-berkat daripada Tuhan. Demikian Pak Daris. Pak Fajar, Ya. saya menjadi terpikir ini mengenai Yakub ini setelah dia bermimpi, dia mengucapkan syukur dan memberikan perpuluhan, Pak. Ini menjadi pertanyaan, Pak. Apa yang bisa kita lakukan, Pak, agar kita juga lebih setia dalam memberikan perpuluhan? Silakan, Pak. Yakub akan jauh lebih merasakan berkat Tuhan yang dia rasakan begitu besar pada waktu dia terancam jiwanya. Ya, kita tahu ya Pak Darwis maupun pemirsa The Safe Ministry, pada waktu kita berada di titik paling bawah, kita tidak memiliki apa-apa, kita terancam jiwanya, kemudian datang satu pertolongan yang datangnya daripada Tuhan pencipta seluruh langit dan bumi, itu kita dapat merasakan ucapan syukur yang luar biasa. Jadi pada saat momen pada waktu kita ada di titik yang paling rendah, disitulah kita dapat merasakan bagaimana Tuhan itu memberikan perlindungan, memberikan berkat yang melimpah, dan tentunya ini menjadi satu ucapan syukur. Kita akan jauh lebih mudah untuk memberikan ucapan syukur yang luar biasa kepada Tuhan pada saat kita memang membutuhkan pertolongan pada saat itu. Jadi apa yang perlu kita lakukan, cobalah ingat pada waktu kita jauh daripada Tuhan, disitulah kita akan mengucap syukur kepada Tuhan, mengembalikan segala berkat-berkat yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Dengan itu, kita akan tetap setia kepada Tuhan, bagaimana kita tidak sanggup untuk berjalan di atas dunia ini tanpa pertolongan daripada Tuhan. Begitu, Pak Daris. Baik, Pak Fajar. Saya mau kembali ke Pak Tobing ini. Ya, ini menarik ini judulnya, Sang Penipu Tertipu. Silakan, Pak Tobing. Baik, Pak Darwis. Jadi ini sang penipu tertipu ini menarik sekali. Ini adalah kisah cinta segitiga ya yang sangat terkenal di Alkitab ya, antara Yakub ya, antara Yakub dengan dua gadis putri dari pamannya sendiri, yaitu Laban ya. Kalau kita mau tahu detail ini, kita bisa baca di Kejadian 29 ayat 1 sampai 30. Jadi pendek cerita, setelah tadi melanjutkan yang disampaikan oleh panelis saudara Fajar, ketika Yakub bermimpi di Betel itu, kemudian Yakub melanjutkan perjalanan dan tibalah di satu tempat, dia melihat ada sebuah sumur di situ, dan kebiasaan di tanah Israel dulu ya, bahwa ternyata sumur itu dijadikan untuk tempat memberi minum, Pak Darwis dan pemirsa ya, untuk memberi minum domba-domba dan kambing ya. Jadi, dan biasanya sumur itu ditutup dengan batu ya, ditutup dengan batu ya, lalu nanti ketika sudah selesai diberi makan, dikumpulkan lagi di situ, didoronglah batu itu, disitulah diberi makan. Nah, terjadilah percakapan antara Yakub dengan para penjaga kambing domba itu ya kan. Dia bertanya ini dia tanya, kalian kenal Laban nggak, cucunya Nahor? Oh, kami kenal, katanya. Sementara berbincang, tiba-tiba datang si Rahel, putrinya si Laban ini. Ini kayak kisah seperti film ya Pak Darwis ya. Jadi datanglah si Rahel, lalu kata Yakub, dia bilang, hari masih siang, belum waktunya untuk mengumpulkan ternak ya. Berilah, ya saya baca ini di ayat 7, berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi. Tapi apa? Ya, ini di ayat 8, tapi jawab mereka itu siapa? Para penjaga tadi itu. Seolah-olah memang ini mungkin campur tangan Tuhan, Pak Darwis ya. Ini campur tangan Tuhan. Kalau kita baca penjelasan kita ini bahwa para penjaga kambing domba ini pun dalam tanda petik seolah-olah ikut mencomblangi ya, ikut mencomblangi. Jadi dikatakan kami tidak dapat melakukan itu selama segala kumpulan binatang itu belum berkumpul. Barulah batu itu digulingkan dari mulut sumur dan kami memberi minum kambing domba kami. Jadi kalau kita baca keterangan di pelajaran kita ini, sebenarnya para penjaga ini seperti memberi kesempatan kepada Yakub supaya Yakublah nanti yang menggulingkan itu, supaya dia punya waktu berbincang-bincang dengan Rahel. Pendek cerita, dia bertemu dengan Laban, ya pendek cerita dia bertemu dengan Laban ke ayahnya itu, dia
tinggal di situ, kemudian dia melihat bahwa apa dikatakan, dia tertarik kepada si Rahel itu. Sementara ya Rahel adalah anak kedua, ya. Anak pertamanya si Laban adalah Lea. Ya memang kalau di dalam Kejadian 29 ini ya terutama dimulai di ayat 16 dikatakan gini, Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. Ayat 17, Lea tidak berseri matanya. Jadi secara fisik Pak Darwis, secara fisik Lea itu kurang menarik. Ya, kurang menarik, sudah tua, kurang cantik matanya. Sementara Rahel secara fisik dikatakan menarik, dan sikapnya pun, attitude-nya ya, sikapnya pun juga dikata ya cantik, parasnya, elok sikapnya. Jadi attitude-nya pun ya sikapnya juga sudah beda. Tertariklah dia. Tetapi Laban berpikir masa Yakub langsung mau menikahi putriku yang kedua, bagaimana dengan putriku yang pertama ini? Sebagai seorang bapak, dia kasihan juga dengan putri yang tertuanya. Maka lamaran Yakub diterima, tapi dia bilang kamu harus kerja dulu 7 tahun di sini. Ya kan? Harus kerja dulu. Jadi ya inilah pertama sekali ya dimulailah nanti kisah penipuan itu. Oke, kerja 7 tahun. Tiba waktunya 7 tahun, diaturlah pesta pernikahan ya. Laban mengundang orang-orang di sekitar situ untuk diatur pada malam itu. Rupanya ya kan, pada malam itu yang diberikannya itu bukan si Rahel, Pak Darwis dan pemirsa. Yang diberikannya Lea. Mungkin orang bertanya-tanya, masa iya Yakub nggak tahu itu Rahel atau Lea? Bisa saja kalau kita melihat, kita kembali kemungkinan karena di Israel dahulu kan itu kan padang pasir, padang gurun ya Pak Darwis, bisa saja itu dicadarin ya, ditutup. Jadi dia tidak tahu ini sebenarnya Rahel atau Lea, dan tidak terpikir bagi Yakub kalau Laban akan menipu dia. Rupanya pas pagi-pagi, loh, dilihat ini bukan Rahel ini gitu. Ya, ini bukan Rahel. Lalu dia datang kepada Laban pamannya itu. Gimana ini? Kok paman bisa buat begini sama aku, kok mengapa engkau menipu aku, ya kan? Mengapa engkau menipu aku? Lalu akhirnya oke, kalau begitu dibuat lagi perjanjian. Ya, dibuat perjanjian. Saking cintanya Yakub terhadap Rahel, maka dia pun mau menunggu 7 tahun lagi, ya, menunggu 7 tahun lagi. Disitulah ya dia bekerja 7 tahun lagi, barulah dia mendapatkan Rahel, ya, sang wanita yang dicintainya itu. Bayangkan Pak Darwis ya, kalau bagi Lea itu 7 tahun ya dia menikah bagi Yakub, tapi dia tahu suaminya tidak mencintai dia, itu kasihan sekali itu ya Pak Darwis ya, kasihan sekali. Tetapi Lea ya tetap menjalani fungsi sebagai istri yang baik bagi Yakub, dan Yakub akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya, yang ya yaitu Rahel. Demikianlah si sang penipu tadi yaitu Yakub ditipu sendiri oleh pamannya. Tapi ada yang bilang ya biarpun dia ditipu, dia akhirnya dapat 2 perempuan juga. Karena ada yang ngomong seperti itu Pak Darwis. Tapi itu yang kisah. Jadi kita mulai melihat kisah penipuan ini ya, kisah penipuan akhirnya dibalaskan dengan penipuan. Itu Pak Darwis. Ya, baik Pak Tobing, ini pemikiran dalam aplikasi kehidupan. Penipuan yang dialami Yakub sepertinya sebuah balasan dari perbuatannya sebelumnya ya. Apa yang dapat kita pelajari Pak, agar kita jangan terjebaklah dalam pengalaman tipu menipu seperti ini? Silakan Pak. Baik, jadi apa yang supaya jangan terjebak? Pertama sekali, janganlah ada sedikit pun niat penipuan di dalam pikiran kita ya. Jangan ada niat sama sekali ya. Karena apa? Ya ketika ada niat penipuan ya, pelajaran Yakub ini Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry sangat baik sekali bagi kita. Apa yang kita tipu, kita juga akan ditipu nanti. Ya akan dapat lagi. Apa ya hukum emas itu akan berlaku. Kalau kita ingin orang lain tidak melakukan sesuatu kepada kita, jangan lakukan itu kepada orang lain. Ya jadi pertanyaan Pak Darwis, apa yang kita buat? Jangan ada sedikit pun kita mulai niat menipu di dalam pikiran kita. Saya pikir itu Pak Darwis. Baik Pak Tobing. Salam Pak Adri. Shalom. Ini Pak Adri mengenai berkat keluarga. Mungkin Pak Adri bisa
berikan keterangan kepada para pemirsa The Safe Ministry. Silakan, Pak. Oke, shalom para pemirsa. Saya tidak panjang lebar berbicara, tetapi intinya dalam buku Kejadian 29 ayat 31 sampai Kejadian 30 ayat 22 menceritakan 3 agenda positif. Pertama adalah rencana Allah bagi keluarga Yakub, Rahel, dan Lea. Mereka sudah diberikan rezeki, mujizat yang luar biasa dari keluarga yang besar. Dari Allah khususnya bagi keluarga besar ini, khususnya dari Ruben sampai Yusuf. Ruben itu artinya Allah melihat bahwa kondisi dari 2 wanita yang diberikan kepada Yakub ini memiliki cara pandang yang berbeda, attention yang berbeda. Tetapi Allah tetap memberkati sehingga memperoleh nama yang luar biasa lagi, Yusuf, yang artinya Allah telah menghapuskan aibku. Pertanyaan bagi saya dan saudara, Allah memiliki planning, memiliki rencana yang luar biasa di masa yang akan datang bagi keluarga saudara. Saudara dan saudari harus bersyukur dan memilih opsi yang pertama, menghormati Allah, menyerahkan keluarga kita kepada Allah, dan pasti ada satu orientasi yang lebih masuk akal bila mana kita mengandalkan Allah dari opsi-opsi yang kita andalkan diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita sendiri dan keluarga kita sendiri, dan Allah menjadi patron bagi kita semua. Shalom, Pak Darwis. Baik, saya mau kembali ke Pak Fajar ini. Pak Fajar, Yakub pergi. Ini kenapa dia pergi ini? Silakan Pak Fajar. Ya, terima kasih Pak Darwis dan pemirsa The Safe Ministry ya. Pada akhirnya Yakub mengambil keputusan untuk meninggalkan Laban. Jadi melanjutkan cerita dari panelis yang sebelumnya, Bapak Adri maupun Bapak Elvin Tobing, bahwa Yakub ini sebetulnya dia memang sudah cukup lama ingin meninggalkan rumah daripada Laban. Karena apa? Karena dia diperlakukan secara tidak adil. Bahkan Laban ini mengganti 10 kali upah yang diberikan kepada Yakub. Ini luar biasa sekali ya. Jadi Laban ini memang benar-benar memanfaatkan, bukan hanya memanfaatkan berkat yang diterima Yakub daripada Tuhan, namun banyak hal-hal yang lain yang betul-betul diakalin gitu ya. Jadi kalau saya lihat mungkin ya, kalau dia mengikuti kata hatinya, barangkali dia akan berontak, dia akan lari. Tapi rupanya Yakub ini dia masih tetap bertahan. Dia masih tetap bertahan meskipun keadilan itu tidak berlaku atas dia, namun dia tetap berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, meskipun kita mendapatkan ketidakadilan, kita tetap bekerja dengan luar biasa. Artinya Yakub ini juga bekerja dengan tulus, dengan bekerja keras, dan tentunya berkat Tuhan pada saat dia mengembalakan kambing domba dari Laban, ini berkat-berkat daripada dia itu sangat begitu melimpah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kedua itu pada waktu dia akan mengambil keputusan, dia pergi meninggalkan rumah daripada Laban, dia masih menunggu instruksi daripada Tuhan. Bagaimana penurutan dia percaya dengan iman bahwa Allah daripada ayahnya, yaitu Allah yang ada di surga, yang akan tetap menyertai dia. Dia masih menunggu instruksi daripada Tuhan yang ada di surga, kapan dia waktunya untuk pergi meninggalkan Laban. Ini menjadi satu pelajaran yang menarik bagi kita ya. Pada waktu kita akan mengambil keputusan mau pergi kemana atau mengambil satu keputusan A atau B, kita selalu menunggu instruksi daripada Tuhan. Mana yang akan kita pilih? Selalu bersekutu dengan Tuhan. Dan yang luar biasa adalah saya senang sekali pada waktu saya membaca langkah yang dilakukan oleh Yakub kepada Laban, itu di dalam Kejadian 31 ayat yang ke-20. Di situ dijelaskan pada waktu Yakub dia pergi, dia sebetulnya tidak kasih tahu kepada Laban. Artinya dia mengakali ya. Jadi memang benar-benar ini seperti sinetron ini Pak Darwis ya, saling tipu menipu ya, dejavu ya. Jadi saya akan baca Kejadian 31 ayat yang ke-20. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Jadi memang betul-betul Yakub ini dia melarikan diri, membawa seluruh harta bendanya yang dia miliki, membawa istri maupun anak-anaknya,
dia meninggalkan Laban tanpa memberitahukan bahwa dia akan pergi meninggalkan rumah daripada Laban. Demikian Pak Daris. Baik Pak Fajar, ini hanya pemikiran aplikasi dalam kehidupan kita. Yakub saya kira memulai perjalanan hidup, saya kira ini suatu perjalanan yang besar ya. Ya, betul. Mandiri, ya dengan keluarganya, meninggalkan, dia tidak mau tergantung dengan orang lain lagi. Apa Pak yang dapat kita lakukan agar dalam menjalani kehidupan, mungkin kita juga melakukan keputusan yang besar dalam hidup kita, Ya. agar kiranya kita selalu dalam perlindungan dan berkat dari Tuhan. Silakan. Amin. Tentunya kita mengambil dua pelajaran tadi yang seperti yang disampaikan oleh Yakub ya. Kita mengambil satu pelajaran yang positif. Yang pertama adalah meskipun kita diperlakukan tidak adil, meskipun kita tidak diperlakukan tidak adil, kita tetap bekerja dengan tenang, kita tetap menunggu keputusan daripada Tuhan. Bekerja dengan senantiasa berserah sepenuhnya kepada Dia. Kemudian yang kedua, pada waktu kita akan mengambil keputusan, mengambil satu rencana untuk masa depan kita selalu menunggu instruksi daripada Tuhan. Karena jalan kita semua ditentukan oleh Dia. Dia akan memberikan satu jalan keluar yang terbaik maupun rancangan yang terbaik bagi kita. Apa yang bisa yang kita lakukan? Kita menunggu Tuhan, keputusan apa yang Tuhan akan berikan kepada kita, langkah apa yang Tuhan akan berikan kepada kita melalui doa dan penurutan yang sungguh-sungguh tentunya akan membuat jalan kita di masa depan itu akan smooth ya, akan berjalan dengan lancar. Itulah teladan daripada Yakub yang bisa kita ambil secara positif, yaitu tetap bekerja dan tetap menunggu instruksi daripada Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan. Baik, Pak Fajar. Pemirsa The Save Ministry dimanapun berada, tidak terasa kita akan akhiri diskusi ini dan kita minta Pak Tobing untuk memberikan kesimpulan dan kata akhir. Silakan Pak Tobing. Baik, terima kasih Pak Darwis. Pemirsa The Save Ministry, pelajaran satu minggu ini memberikan banyak pelajaran bagi kita. Tuhan memilih Yakub bukan karena Yakub layak untuk mendapatkan, tetapi benar-benar karena kasih karunia Allah. Yakub mencoba bekerja keras untuk mendapatkan kasih karunia itu ya dia dengan usahanya sendiri, tetapi dia lupa bahwa namanya kasih karunia ya itu adalah murni benar-benar anugerah dari Allah. Lalu Yakub mengetahui bahwa karena dia diperlakukan tidak adil oleh mertuanya ya, dia rela bekerja baik dengan mertuanya hanya untuk mendapatkan wanita yang dicintainya. Ya, tetapi akhirnya dia mendapatkan upah dari apa yang dia lakukan, dari hasil tipuannya itu dia juga akhirnya ditipu. Ya, dia ditipu oleh pamannya sendiri. Yakub akhirnya baru menyadari pentingnya arti kasih karunia itu setelah dia Setelah dia mendapatkan pengalaman ditipu oleh mertuanya itu. Ya, jangan sampai kita ya Pak Darwis dan pemirsa The Save Ministry, jangan sampai kita memahami ya pelajaran Allah itu melalui kesalahan-kesalahan yang kita buat. Selama Tuhan memberi memberi suara yang baik kepada kita, biarlah kita ya kapanpun kita mendengarkan suara Tuhan, pada saat itulah kita hendaknya melakukan apa yang baik. Dan sebenarnya Yakub memiliki maksud yang baik Pak Darwis dan pemirsa The Save Ministry. Dia melihat penting sekali mendapatkan berkat rohani melalui hak kesulungan itu. Tetapi sekali lagi kita ulangi, dia lupa bahwa skenario Tuhan yang harus terjadi. Akhirnya apa? Dia dikuasai oleh ambisinya. Ya, dikuasai oleh ambisinya. Satu pesan yang sangat baik di pelajaran kita di dalam satu minggu ini, ya dikatakan bahwa janganlah kita berusaha mempromosikan diri kita, tetapi mengorbankan orang lain. Jangan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, mendapatkan apa yang kita mau cita-citakan, tapi kita singkirkan, kita rampas hak orang lain, ya, walaupun untuk tujuan yang baik, ya, jangan kita melakukan dengan cara yang tidak baik. Tapi Tuhan tetap dengan skenarionya. Maka Tuhan mengizinkan mimpi terjadi kepada Yakub, dan tangga yang menghubungkan dari batu yang ada di bumi yang menghubungkan ke surga itu adalah melambangkan kasih karunia itu, yaitu Yesus Kristus. Pemirsa The Save Ministry,
seberapa jahat pun kita, seberapa berdosa pun kita, ketika kita datang kepada Tuhan, kasih karunia sebelum kita datang pun, kasih karunia itu sudah disediakan bagi kita. Sama seperti Yakub, sebelum dia datang kepada Tuhan pun, Tuhan menyediakan kasih karunia yang menghubungkan kita, yang menghubungkan kita dengan Allah, yaitu Yesus. Apa yang kita tunggu lagi? Kasih karunia sudah Tuhan memberikan kepada kita. Mari jangan kita gunakan, jangan kita sia-siakan kesempatan yang baik ini. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kasih Allah yang sangat baik itu sama halnya kepada Yakub, ya, hal yang sama diberikan kepada kita. Biarlah kita menyerahkan diri melalui skenario kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih para panelis kami. Terima kasih juga produser kami Pak Simon Gumanti dan semua pemirsa The Safe Ministry. Puji Tuhan kita boleh sampaikan pendalaman pelajaran Sekolah Sahabat kali ini. Kiranya apa yang kita diskusikan memberikan inspirasi baru bagi kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Dan kita akan tutup dengan doa. Kami minta Pak Tobi mimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, terima kasih pelajaran Yakub memberikan satu inspirasi bagi kami. Biarlah kami selalu rindu mendapatkan berkat-berkat rohani dari Tuhan. Tetapi biarlah kami mencapainya dengan cara yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kehendak kami yang jadi. Dan terima kasih Tuhan, di dalam kesalahan-kesalahan kami, di dalam keteledoran kami, bahkan di dalam ambisi kami yang luar biasa yang sampai melakukan cara-cara yang tidak baik. Kasih karunia Tuhan hadir menawarkan jalan keluar, obat penawar bagi kami, sama seperti tangga yang menghubungkan batu di mana Yakub bermimpi. Ya Tuhan, biarlah kiranya kami bersama pemirsa The Safe Ministry menyadari akan kebaikan Tuhan di mana Yesus telah menjadi kasih karunia bagi kami. Janganlah kiranya kami terlepas sedikit pun, barang sebentar pun dari kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Karena kami menyadari apapun usaha yang kami buat tanpa kasih karunia-Mu Tuhan, tidak ada keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mohon ampun kami dari pelanggaran dan dosa yang kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih panelis, terima kasih pemirsa dimanapun berada. Sampai ketemu kembali. Salam. Shalom. Tuhan memberkati.